video ini, saya akan membahas sedikit tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Perjanjian Renville pada tahun 1948. Perjanjian ini muncul setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di sini. Belanda masih berusaha kembali menjajah bangsa Indonesia. Nah, untuk meredakan ketegangan, dibuatlah nih Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Harapannya sih perjanjian ini menjadi jalan damai, tapi harapan itu tidak bertahan lama. Belanda malah melanggar isi perjanjian tersebut dan melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Serangan besar-besaran inilah yang sampai mengejutkan dunia loh. Selanjutnya, berita tentang agresi Belanda yang membuat dunia terkejut ini sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB sendiri adalah organisasi internasional yang berdiri tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan dari PBB ini menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik antar negara, dan melindungi hak asasi manusia. Melalui Dewan Keamanan, PBB menilai Belanda melanggar hukum internasional. Maka dibentuklah Komisi Tiga Negara atau yang sering disebut KTN. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Australia yang berpihak pada Indonesia, Belgia mendukung Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Tekanan internasional semakin besar hingga Belanda dan Indonesia dipaksa kembali ke meja perundingan. Setelah Belanda dan Indonesia dipaksa kembali ke meja perundingan, tempatnya bukan di daratan, melainkan di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Bayangkan, suasana perundingan itu begitu tegang. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin bersama tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Roem, Ali Sastroamidjojo, dan Agus Salim. Dari pihak Belanda dihadiri oleh Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Perdebatan berlangsung panjang dari Desember 1947 hingga Januari 1948. Indonesia berada di bawah tekanan, sementara Belanda terus memaksakan kehendaknya, hingga akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan yang disebut Perjanjian Renville. Lalu, sebenarnya isi Perjanjian Renville itu apa sih? Yang pertama, Belanda hanya mau mengakui Republik Indonesia sebatas wilayah kecil aja, kayak Yogyakarta, terus sebagian kecil Jawa Tengah, dan Sumatera. Wilayah Republik Indonesia yang luas itu pasca proklamasi seolah dipotong habis. Yang kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Artinya, sementara waktu tidak boleh tuh ada tembakan, tidak boleh ada pertempuran. Tapi ya, pada kenyataannya pelanggaran tetap sering terjadi. Nah, yang ketiga nih, Tentara Republik Indonesia itu dipaksa untuk menarik mundur pasukannya dari daerah-daerah yang udah dikuasai Belanda. Garis batas ini disebut Van Mook atau Van Mook Line, sebuah garis yang memisahkan wilayah Republik dengan wilayah pendudukan Belanda. Akibatnya, ribuan prajurit TNI harus meninggalkan pos-pos pertahanan dan berjalan jauh menuju Yogyakarta. Yang terakhir, yang keempat, Republik Indonesia dianggap hanya sebagai bagian dari negara federal buatan Belanda yang disebut Negara Indonesia Serikat. Artinya, Belanda masih ingin menanamkan pengaruhnya di bumi Indonesia, meskipun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Dari semua isi perjanjian itu, terlihat jelas kan bahwa posisi Indonesia sangat dirugikan. Wilayah makin sempit,
kekuatan militer dibatasi, dan kedaulatan bangsa kita semakin diperkecil. Dampak perjanjian Renville terasa sangat pahit nih bagi Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah Republik Indonesia semakin mengecil. Hanya tinggal Yogyakarta dan sebagian kecil Jawa Tengah loh. Daerah-daerah lain jatuh ke tangan Belanda. Bagi rakyat, ini berarti mereka kembali hidup di bawah tekanan tentara kolonial. Yang kedua, tentara Indonesia terpaksa melakukan hijrah besar-besaran ke Yogyakarta. Ribuan prajurit TNI berjalan kaki ratusan kilometer meninggalkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bayangin aja, ratusan kilometer loh. Mereka berjalan dengan perbekalan seadanya, menembus hutan, gunung, bahkan berhadapan dengan gangguan pasukan Belanda di sepanjang jalannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Long March Siliwangi. Yang ketiga, secara politik, pemerintah Republik semakin lemah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mendapat tekanan dari berbagai pihak. Rakyat menilai ia terlalu kompromi dengan Belanda. Pada akhirnya, Amir Syarifuddin jatuh dari jabatannya dan digantikan oleh kabinet baru. Yang keempat, kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan dalam negeri. Pada tahun berikutnya, muncullah konflik seperti pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 dan pemberontakan DITII. Perpecahan di dalam negeri semakin menguji ketahanan Republik. Semua ini menunjukkan betapa berat konsekuensi perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia. Tetapi, meski perjanjian ini merugikan, semangat bangsa Indonesia tidak pernah padam loh. Dari Yogyakarta, Republik berdiri tegak. Kota kecil itu menjadi pusat pemerintahan darurat, tempat semua kekuatan bangsa disatukan kembali. Disinilah Soekarno, Hatta, dan para pemimpin bangsa mengatur strategi diplomasi dan perjuangan. Terus, tentara-tentara yang hijrah ke Yogyakarta yang berjalan dengan perlengkapan seadanya tadi tidak menyerah loh. Mereka justru menata ulang kekuatan, mempersiapkan perlawanan yang lebih terorganisir. Semangat mereka adalah bukti bahwa bangsa ini tidak bisa ditundukkan hanya karena perjanjian di atas kertas. Dengan perjuangan yang terus berlangsung itu, benar saja, 2 tahun kemudian melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan penuh Indonesia. Nah, kita sudah ada di akhir video. Sampai di sini dulu yang sudah saya jelaskan tentang perjanjian Renville. Sekiranya ada salah pengucapan atau salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.